Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 14 Maret 2025 dalam pekan pertama Prapaskah tahun C. Bacaan dibawakan oleh Antonia Jovita Ari, Mazmur dilantunkan oleh Nikolaus Cipto, dan renungan ditulis oleh Kristina Niko. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Rahim, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari-hari kemarin. Hari ini, kami ingin menyambut hari baru dengan rahmat baru, yaitu firman-Mu, sebagai bekal yang menyertai perjalanan kami hari ini. Allah Roh Kudus, urapi dan terangi kami dengan kuasa-Mu, agar kami bisa memahami firman-Mu hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel, bab 18, ayat 21 sampai 28. Beginilah Tuhan Allah berfirman, jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Adakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya aku berkenan, supaya ia hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat? Ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya. Maka ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Jika Engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku.
Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Jika Engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, maka orang-orang takwa kepadamu. Jika Engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Jika Engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Jika Engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, sabda Tuhan, dan perbaharuilah hati serta rohmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 5, ayat 20 sampai 26. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus kepada murid-murid-Nya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh,
Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata, jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu. Dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Allah menghendaki pertobatan dan bukan kematian. Renungan dibawakan oleh Maria Clara. Bacaan pertama dan bacaan Injil hari ini sangat indah. Bacaan pertama bercerita tentang pengampunan Allah yang tiada batas. Ketika seorang pendosa bertobat dari segala dosa yang dilakukannya, Tuhan Allah akan melupakan segala kedurhakaannya. Karena Tuhan Allah berkenan kepada pertobatannya. Bacaan ini bercerita juga tentang Allah yang Maha Adil. Ia tidak segan dan ragu mengadili seseorang. Walaupun orang itu memiliki masa lalu yang saleh dan benar, namun jika orang tersebut berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, maka ia harus mati. Dan Injil hari ini menguraikan tentang pengajaran Yesus kepada para pengikutnya. Pengajaran Yesus sangat keras dan mengutamakan kebersihan hati ketika berdoa menghadap Allah Bapa. Disebutkan jika seseorang hendak mempersembahkan persembahan di atas mezbah, maka ia harus berdamai dengan musuh atau saudaranya terlebih dahulu. Barulah ia layak mempersembahkan persembahan itu. Saya jadi teringat kisah memilukan dan mengharukan yang saya dengar beberapa tahun lalu. Ini adalah kisah nyata tentang ibu yang memiliki putri sematawayang dan sedang beranjak dewasa. Putri yang kebetulan seorang Kristiani menjalin hubungan dengan seorang pria non-Kristiani. Setelah menjalankan hubungan beberapa bulan, hubungan mereka berdua pun kandas. Tidak dijelaskan alasan mengapa hubungan kandas. Namun si pria melanjutkan hidupnya dengan menjalin hubungan dengan wanita lain. Entah apa yang merasuki pikiran si pria dan kekasih barunya itu. Mereka merencanakan pembunuhan terhadap putri sang ibu dengan menculik dan menyakiti secara sadis hingga menyebabkan kematian. Kisah ini sempat menjadi kehebohan dan kecaman para netizen. Kegemasan, kekecewaan,
kecaman dan ancaman dari netizen menyerukan agar si pria dan kekasih barunya itu diadili, disiksa, bahkan dihukum mati. Bapak Ibu terkasih, bisakah membayangkan perasaan sang ibu ketika harus menghadiri pengadilan dan melihat pembunuh anaknya ada di sana? Bagaimana perasaannya? Dalam suatu sesi kesaksian sharing iman, sang ibu menjadi pembicara, dan ia menceritakan serta mencurahkan isi hatinya kepada peserta sharing iman yang hadir saat itu. Hati saya hancur sekali. Putri sematawayang saya dihabisinya oleh mereka. Apa salah putri saya? Saya tidak sanggup menghadiri pengadilan itu. Saya tidak sanggup menatap wajah mereka. Namun saya ingat Tuhan Yesus yang sudah menderita untuk saya. Saya berdoa dengan bercucuran air mata. Saya minta agar Tuhan Yesus meminjamkan saya hatinya. Hatinya yang pengampun dan penuh kasih. Saya tidak minta hatimu, Yesus. Saya hanya mohon pinjamkan saja, agar saya kuat menghadiri pengadilan itu, agar saya bisa menatap para pembunuh anak saya. Tolong saya, Tuhan Yesus. Saya tidak kuat. Dan akhirnya tiba hari pengadilan itu. Sang ibu datang ke gedung pengadilan. Ia masuk ke ruangan pengadilan dan melihat dua pembunuh anaknya itu tertunduk dan tidak berani menatapnya. Sang ibu mendekati kedua orang tersebut, mengelus kepala mereka dan bertanya, "Apakah kalian sudah sarapan?" Kedua orang tersebut terkejut dan menatap sang ibu serta menjawab, "Belum." Ibu itu mengeluarkan 2 roti dan memberikan kepada mereka sambil berkata, "Ini untuk kalian, makanlah." Kedua orang tersebut terdiam 1000 bahasa. Mereka meneteskan air mata dan mulai menangis, seraya berkata, "Ibu, maafkan saya karena telah membunuh anak ibu. Maafkan saya, maafkan kami. Kami menyesal." Ibu itu membalas dengan memeluk kedua orang tersebut dan berkata, "Saya telah memaafkan kalian." Dalam sesi sharing iman itu, sang ibu berkata, "Tuhan sangat baik. Saya kehilangan 1 anak, namun saya memperoleh 2 anak. Tuhan sangat baik. Ia meminjamkan hatinya untuk saya, sehingga saya sanggup mengampuni mereka. Dan mereka bertobat, bahkan menjadi anak angkat saya." Kami semua yang mendengar sharing iman itu tertegun dan meneteskan air mata haru. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, Allah Bapa menghendaki pertobatan dari para pendosa dan bukan kematian, karena setiap jiwa berharga di mata Tuhan. Si ibu dengan sangat baik melakukan kehendak Bapa di surga. Ia tidak menuntut hukuman mati bagi para pembunuh anaknya, tetapi ia mengampuni mereka, sehingga kedua pembunuh itu bertobat dan menyesali dosa mereka. Ini adalah wujud nyata sang ibu dalam melaksanakan firman Allah, seperti yang ada dalam bacaan pertama dan Injil hari ini. Sang ibu berusaha melakukan kehendak Bapa untuk mengampuni walau ia tersakiti.
dan ia berusaha berdamai dengan lawannya sebelum kelak ia pulang ke rumah abadi. Memang tidak mudah bagi ibu itu untuk melakukan hal ini. Ia menjerit dan berteriak dalam kesakitan hatinya. Dan ia berlari kepada Yesus untuk memohon kekuatan, karena ia tahu hati Yesus adalah hati terindah dan tersabar dan penuh pengampunan kepada mereka yang menyakitinya. Bapak, Ibu terkasih, dalam masa Prapaskah ini, mari kita coba melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang telah menyakiti hati kita, baik di masa lalu atau saat ini. Sesakit apapun, sepahit apapun, sepedih apapun, mari kita hadapi dengan hati lapang. Mari kita berlari ke hadapan Tuhan Allah dan mengakui bahwa kita tersakiti dan belum bisa mengampuninya. Lalu tidak lupa kita memohon kekuatan dari hati Yesus yang Maha Indah agar bisa menjadi sumber kekuatan untuk mengampuni mereka yang menyakiti kita. Dan kita percaya dalam iman bahwa bersama Yesus kita akan bisa melepaskan pengampunan itu. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang manis dan penuh kasih, terima kasih atas kesaksian iman yang boleh kami dengarkan dan menginspirasi. Sungguh besar kuasa pengampunan yang Kau berikan bagi manusia yang degil dan jahat, yang kerap berbuat tidak layak untuk membalas cinta-Mu. Oh Tuhan Yesus, bantu kami di masa retret agung ini. Kami ingin membersihkan hati dari luka-luka yang sudah lama terpendam. Berikan kekuatan agar kami bisa memiliki hati yang penuh kasih seperti hati-Mu, agar kami pun boleh menikmati kebahagiaan surgawi dalam hati kami saat masih hidup di dalam peziarahan ini. Terima kasih Yesusku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.